lagi dalam ibadah online Kids tanggal 28 Maret 2021. Nah, adik-adik apa kabarnya nih? Luar biasa, sukacita, dahsyat. Yeay, tepuk tangan semuanya. Siapa yang senang kalau kita udah mau sekolah minggu? Ayo angkat tangannya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dapat aku miliki di
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan hari ini untuk kami bisa beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, ayo yuk. Siapa yang semangat katakan yes. Yes. Sekali lagi 1, 2, 3 yes. Semuanya sama-sama kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya, Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan sekali lagi. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kakak tunggu ya. Dalam hitungan ke-10 adik-adik sudah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, adik-adik sudah siapkan persembahannya. Nanti adik-adik simpan persembahannya di dalam amplop yang sudah disediakan. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, untuk kami bisa memberikan persembahan ya Bapa. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja kami ya Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya sudah selesai memberikan persembahan kan? Siapa yang masih semangat memuji Tuhan, angkat tangannya. Ayo yang mau memuji Tuhan, kita lebih semangat lagi. Kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita ulangi dari awal ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang
Namamu besar di surga. Yeay. Sekarang adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Semuanya duduk yang manis ya, dalam sikap yang bagus. Kita sama-sama mau menyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi, Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Sekarang tiba saatnya kami mau dengarin firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Tuhan berikan hati yang baik bagi kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati kami. Kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam ibadah kita, ibadah Kids Battle ya, online kita hari ini. Tapi Oma berharap semua masih tetap dalam semangat untuk kita beribadah meskipun kita ibadah di rumah masing-masing. Kita juga harus terus berdoa supaya negara Indonesia Tuhan kasih aman ya, di mana pemerintah sudah menjalankan vaksin, rakyat Indonesia bisa sehat, kita anak-anak kembali kumpul rame-rame untuk kita sekolah minggu di gereja ya. Nah, hari ini Oma akan cerita nih. Nah, ada seorang raja yang bernama Raja Salomo. Siapa namanya rajanya? Ya, Salomo. Raja Salomo itu adalah raja dari negara yang bernama Israel. Ya, nah pada waktu itu kerajaan Israel adalah kerajaan yang sangat besar. Ya, terdiri dari 12 suku. Nah, sehingga Raja Salomo ini memerintah di Israel dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Ketika Raja Salomo pertama kali untuk ditahbiskan menjadi raja, dia tidur. Dalam mimpinya, dia mimpi dia ketemu dengan Tuhan.
Lalu Tuhan bertanya kepada dia, Salomo, kamu mau jadi raja Israel nih. Rakyat Israel itu adalah rakyat yang aku cintai. Wah gitu ya, Tuhan ngomong sama Salomo. Apa yang ingin kamu minta? Untuk kamu bisa menjadi raja bagi umat yang aku kasihi. Wah, Tuhan tanya nih sama Salomo. Ternyata apa? Salomo enggak minta gini, "Duh Tuhan, kan aku jadi raja nih. Beri aku kekayaan. Tuhan kasih aku panjang umur supaya aku lebih lama lagi jadi raja." Gitu ya. Tuhan tolong kasih aku supaya aku jadi raja yang yang perkasa gitu ya. Nah, ternyata Salomo itu tidak minta itu semua. Salomo tidak minta panjang umur, Salomo tidak minta kekayaan ya. Yang diminta Salomo apa? Dia berkata, "Tuhan, aku hanya minta satu aja, supaya aku bisa menjadi raja dari umat yang engkau kasihi." Tuhan ngomong, apa itu? Gitu ya. Raja-raja lain minta kaya, raja-raja lain minta panjang umur. Kamu minta apa? Dia minta hikmat. Ya, untuk bisa apa? Menjadi raja bagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika dia duduk di singgasana dalam istananya ya, tiba-tiba Salomo itu pagi-pagi udah kedatangan tamu loh anak-anak. Tamunya siapa? Tamunya 2 orang ibu sambil menggendong bayi mereka. Ya, wah bayinya nangis ini. Waduh, 2 ibu ini dari mana? 2 ibu ini dari kampung, bukan orang kaya. Mereka datang mau ketemu dengan Salomo. Wah, sambil gendong bayi, bayinya menangis gitu ya. Ditepuk-tepuk pantatnya sama mak-maknya ya. Nah, lalu Salomo bertanya dengan ibu itu. Ibu, kenapa pagi-pagi sudah datang ke sini? Lalu satu ibu itu ya, dia cerita kepada Salomo. "Hormat Raja Salomo," katanya ya. "Aku ini ada masalah. Aku bawa kepada engkau sebagai raja untuk memutuskan." Ya. Wah, dia cerita. Saya ya, satunya Oma kasih nama Ibu Mira ya. Ibu Mira dengan Ibu Tini, itu tinggal dalam satu rumah. Aku Ibu Mira dengan temanku Ibu Tini ini, kami tinggal satu rumah Raja Salomo. Nah, kami dua-duanya tinggal di satu rumah, kami sama-sama mengandung. Tapi aku duluan yang melahirkan, kata Ibu Mira. 3 hari kemudian baru Ibu Tini itu melahirkan. Nah, waktu kami tengah malam, kami tidur dengan bayi-bayi kami, ya. Lalu tengah malam, Ibu Tini itu bangun. Ibu Tini itu bangun, dia lihat anaknya, anaknya udah di bawah, ditindih oleh dia. Lalu Ibu Tini bangun, Ibu Tini lihat anaknya sudah mati, ya. Lalu tengah malam itu dia masuk ke kamarku, kata Ibu Mira. Dia masuk ke kamarku, dia sembunyi-sembunyi, pelan-pelan dia tuker bayinya dengan bayiku. Wah gitu ya. Kemudian dia balik ke kamarnya dengan membawa anakku, kata Ibu Mira sambil menangis ya. Lalu Raja Salomo bertanya, "Jadi yang kamu gendong itu anak siapa?" "Ini anak yang sudah mati yang ada di kamarku. Karena pagi-pagi ketika aku bangun tidur, aku akan menyusui anakku, ternyata anakku itu sudah mati.
Dan kemudian setelah aku teliti, ternyata bayi itu yang ada di kamarku bukan anakku. Ya. Nah, anak-anak, seorang ibu itu mengenal sekali akan siapa? Akan anak-anaknya. Ya, mungkin mereka dua bayi itu punya tanda lahir yang berbeda. Ya, ada ciri-ciri khusus, ada tanda-tanda khusus bagi seorang bayi yang ibunya pasti mengenalnya. Ya, nah lalu Ibu Mira cerita, waktu aku mau menyusui anakku, aku lihat bukan dia. Aku teliti di badannya, bukan dia. Ternyata anak ini sudah mati. Nah, terus Salomo berkata, jadi bagaimana sekarang? Wah, Ibu Tini mana? Enggak, itu anakku yang masih hidup ini anakku. Yang mati itu memang benar anak dia. Waduh, ribut mereka Ibu Mira dengan Ibu Tini ya di depan Raja Salomo. Raja Salomo hanya melihat mereka berdua, hanya mendengar mereka berdua nangis, berjawab-jawab ya. Waduh, kita bisa bayangkan istana itu menjadi apa? Tegang sekali. Wah, kira-kira siapa ya ibu dari bayi yang masih hidup ini? Nah ya, kemudian apa? Raja Salomo kemudian berkata begini. Sudah, Algojo. Wah, dia panggil Algojo. Algojo, bawa pedangmu. Ambil anak yang masih hidup itu. Wah ya. Terus diserahkan dengan Ibu Tini anak yang masih hidup kepada Algojo. Lalu bayi sudah ada di tangan Algojo. Raja Salomo berkata begini. Sudah, belah saja bayi itu. Kasih separuh-separuh dengan ibu-ibu itu. Waduh. Nah, anak-anakku, kira-kira ibu mana yang menangis setelah mendengar bayi yang hidup itu akan dibelah jadi dua loh. Yang hidup kan jadi mati kalau dibelah, betul enggak? Ya. Nah, lalu Ibu Mira berkata, aduh Tuanku Raja, jangan dibunuh anak itu. Daripada dia dibunuh, dibelah jadi dua, dibagi untuk kami, lebih baik kasih saja bayi itu kepada Ibu Tini. Ya, tapi Ibu Tini berkata begini, wah betul itu Raja Salomo, supaya adil bagi aja bayi itu, separuh untukku, separuh untuk Ibu Mira, katanya ya. Lah, dari situlah Raja Salomo tahu hati seorang ibu itu pasti mengasihi anak-anaknya. Hati seorang ibu itu tidak tega menyakiti anaknya, apalagi anaknya dibunuh. Tidak ada yang tega, ya. Lalu Raja Salomo berkata begini, Algojo, stop, jangan dibagi dua bayi itu, tapi serahkan kepada ibu. Siapa namanya tadi ya? Ibu siapa? Ibu Mirna. Waduh, Mirna kah? Maria kah? Aduh, ya. Jadi Raja Salomo bilang apa? Serahkan. Dia yang memiliki bayi itu. Terus untuk Ibu Tini yang sudah mencuri bayi, menukar bayi, yang sudah berbohong, ayo masukkan dia ke penjara. Wah gitu ya. Nah, anak-anakku, dari mana datangnya kepintaran Salomo memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya dengan dua ibu ini dengan dua bayi. Ya, itulah hikmat kepintaran dari Tuhan ketika Salomo meminta kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa baca ya ceritanya ya di 1 Tawarikh pasal 3 ayat 16 sampai 28.
ya. Nah, ayat 28 Oma akan baca ya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya, hati Salomo ya, untuk melakukan keadilan. Jadi anak-anakku yang dikasih Tuhan, yang Oma kasihi ya, pelajaran hari ini adalah kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Untuk apa? Untuk bertindak adil seperti Raja Salomo tadi. Yang kedua, cerita ini menceritakan tidak ada seorang ibu yang rela ya membunuh anaknya ya. Kasih seorang ibu itu mengenali anaknya ya. Nah, oleh sebab itu kalau anak-anak lagi bandel ya, lagi disuruh mandi susah, malas ya, disuruh makan malas, maunya main terus ya. Kadang-kadang mama di rumah marah ya. Nah, itu bukan berarti mama benci, enggak. Itu berarti mama mengasihi anak-anak. Supaya apa? Kalau disuruh mandi, kita jadi bersih badan kita, ya. Jadi sehat, jadi segar. Nah, kalau mama suruh kita makan, kita mesti makan, ya. Supaya apa? Tambah kuat, tambah sehat ya, anak-anak bisa belajar, bisa bermain dengan baik ya. Nah, kemudian anak-anakku, kita harus berdoa memohon kepada Tuhan Yesus untuk kepintaran kita belajar ya di sekolah, lalu kemudian kita berdoa untuk orang tua kita ya supaya Tuhan berkati, kita berdoa juga untuk guru-guru kita di sekolah, kita berdoa juga untuk siapa? Teman-teman kita ya. Nah, anak-anakku, belajar hari ini tentang Raja Salomo, raja yang dikenal berhikmat. Salah satu pahlawan yang terkenal dalam Alkitab adalah Raja Salomo ya. Jadi anak-anakku belajar di rumah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, banyak belajar, terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, tadi sudah dengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan ya. Saat ini kita akan melakukan aktivitas. Untuk itu bahan-bahan yang kita perlukan: kertas origami, lem kertas atau lem yang seperti ini, dan juga hiasan seperti ini, dan potongan kertas. Nah, untuk tahap pertama kita akan melipat kertas kita. Perhatikan baik-baik ya. Pertama kita lipat dua seperti ini dulu. Untuk adik-adik di rumah yang mungkin masih agak takut untuk melipat kertasnya, boleh minta bantu sama papa mamanya ada di rumah ya. Nah, kemudian kita lipat seperti ini. Di sisi yang satunya juga. Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik. Kita buka kembali lipatannya. Kita lipat lagi kertasnya.
Ini kan ada garis yang seperti ini ya, garis diagonal ini ya. Kita lipat kecil dulu. Seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Perhatikan baik-baik ya. Di sisi yang satunya juga kita akan lipat. Sisi sini ya. Usahakan garis lurusnya dipertemukan seperti ini. Kita lipat lagi. Kemudian sisi yang berikutnya lipat kecil dulu. Kemudian kita lipat kembali. Nah, sudah ketemu ya seperti ini. Kita lipat 2. Ya, kita lipat 2, ini sisinya yang dilipat 2. Adik-adik bisa lihat ya. Ada pola yang seperti ini. Papa mama di rumah bisa lihat yang bantu anak-anaknya. Ada pola yang seperti ini. Kita lipat. Kita buka sedikit bagian atasnya. Ya, agak ditekan-tekan jadi biar dia berbentuk. Biar ada bentuknya ya, agak ditekan sedikit. Nah, sebelum kita melipat kertas yang lainnya, karena ini kita mau lem pakai lem kertas saat itu, untuk itu kita dilem dulu bagian dalamnya, jadi biar dia menempel. Seperti ini. Di bagian sininya juga kita lem. Kita lem juga di hiasannya. Di situ kan ada yang dibagikan, itu ada yang bentuk bintang dan bentuk bunga. Adik-adik atau papa mama di rumah boleh kombinasi untuk hiasannya. Mau ditempelin bintang, bisa ditempelin bunga, mau dikasih hiasan yang lainnya juga bisa. Seperti ini. Didiamkan dulu ya. Ini agak lama diamkannya jadi biar dia kering. Nah, sambil nunggu yang lain kering, kita boleh melipat kertas yang lainnya. Saya ulangi lagi ya. Kita lipat bagian tengahnya. Kita buka kembali. Nah, kemudian kita lihat sisi di sini. Ada yang bekasnya kita lipat tadi, tanda yang kita lipat di sisi kanan kirinya, di 4 bagian itu kita lipat lurus sesuai garis yang sudah kita lipat tadi. Di sisi berikutnya agak ditekan ya. Nah, ini sudah kita buka kembali lipatannya. Kemudian kita lipat kecil di garis
yang ini ya. Kelihatan nggak sih garisnya? Kelihatan ya? Kan ini kita ada garis yang karena kita lipat itu tadi. Nah, kita lipat kecil dulu. Kemudian kita lipat lagi. Nah, di sisi sebelahnya lagi kita lipat kecil. Kemudian kita lipat kembali. Nah, usahakan sisi ini ketemu ya. Yang lainnya kita lipat lagi. Nah, sisinya udah ketemu. Seperti tadi, harus kelihatan bagian ininya yang di tengah. Kita lipat lagi, lipat 2. Kita buka sedikit ya. Sudah seperti ini. Jangan lupa untuk kita lem bagian dalamnya. Di sisi sini juga kita lem juga. Kira-kira di bagian ini lem yang sudah dilem ini ketemu di bagian sini ya. Dikira-kira. Jika sudah, kita rekatkan lemnya. Nah, kita kasih lem lagi. Di hiasannya juga kita kasih lem ya, biar dia nempel. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Ini kita diamkan agak sedikit lama, kita diamkan agar lemnya itu benar-benar merekat, agar lemnya kering. Ya, kita tekan agar lemnya kering dan merekat. Nah, jika semuanya sudah kita lipat dan kita lem seperti ini, kemudian kita akan menyatukan bagian-bagiannya. Nah, untuk gambar ini usahakan jangan sampai terbalik ke dalam sini, tapi kita buatnya keluar seperti ini. Ya. Nah, sebelum kita satukan seperti ini, kita kasih lem dulu di sisi sini. Seperti ini ya. Kalau agak kurang merekat, kita boleh pakai lem ini. Kita masukkan ke dalam sini. Ya. Ini kita diamkan juga seperti yang tadi. Ya, agar lemnya merekat jadi satu. Kita bersihkan sedikit ya. Nah, jika sudah seperti ini, bagian-bagian lain juga seperti itu, dilem seperti itu ya, dikumpulkan. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita jadikan bentuk seperti lingkaran. Nah, bagi adik-adik mungkin nggak muat untuk di kepalanya, kalau mau dipasang di kepala, kita bisa lem
kertas ini, lem kedua sisi ya, lem kertas bekas aja yang ada di rumah. Pergunakan kertas bekas yang ada di rumah ya. Di bagian dalam ini juga, di bagian sisi ujung-ujungnya ini kita kasih lem juga. Di sisi yang berikutnya, kita pasang kertasnya. Agak kita tekan ya supaya dia nyatu lemnya. Nah, seperti ini sudah jadi, tinggal bisa kita pasang di kepala kita. Oke, selamat mengerjakan buat adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan dibawakan oleh Kak Karen dan juga Kak Fani. Pengumuman yang pertama, tanggal 2 April kita akan beribadah bersama dalam perayaan ibadah Jumat Agung. Jadi di sana adik-adik akan tampil menyanyikan sebuah pujian seperti yang sudah dikirimkan oleh CDC di dalam grup. Untuk orang tua, tolong bantu adik-adiknya untuk mempelajari lagu tersebut ya. Dan untuk waktu latihannya nanti akan diinfokan kembali di dalam grup WA. Nah, untuk adik-adik yang mau kesaksian untuk ibadah online-nya, boleh menghubungi guru-guru sekolah minggunya. Dan untuk ayat hafalan dan foto aktivitasnya dikirim ke grup sekolah minggunya dengan batas waktu jam 8 malam. Ingat, jam 8 malam. Dan untuk ayat hafalan minggu depan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi di channel YouTube GBIPC jam 11 siang. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji
Boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Ikuti Kak Fani berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini hari ini kami boleh kami boleh beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami pimpin kami untuk menjadi menjadi anak-anak anak-anak yang bijaksana yang bijaksana dan senantiasa senantiasa takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Amin. Happy Sunday and God bless you. God bless you.